Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat JDIH semua. Bertemu kembali kita dalam podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya pagi ini kita semua tetap semangat untuk terus berkarya. Kesempatan ini kita akan berbincang seputaran pembentukan produk hukum daerah berupa Perda, dan tema yang akan diambil adalah sinergitas pembinaan dan pengawasan Perda Kabupaten Kota. Sudah hadir bersama kita Bapak Denny Kristiawan. Beliau adalah Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Denny. Tentu saja semangat pagi kita hari ini untuk berbincang terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Kota, Pak Denny. Ya, selamat pagi Ibu. Dan tentu saja juga di tengah kesibukan Pak Denny, terima kasih Pak Denny berkenan hadir di podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Baik Sobat JDIH semua, tentu saja kita selama ini mengetahui bagaimana fungsi dan kedudukan dari peraturan daerah. Nanti kita akan mendengar lebih banyak lagi terkait dengan penyusunan produk hukum daerah. Kita selama ini tentu mengetahui Pak Denny bahwa Perda itu bukan saja merupakan satu instrumen sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi lebih dari itu penyusunan Perda, pembentukan Perda tentu saja diharapkan bisa mengakomodir, menjawab kebutuhan hukum masyarakat di daerah, tentunya dengan memperhatikan ciri-ciri khas daerah masing-masing. Baik, barangkali kita ingin mohon penjelasan dari Pak Denny terkait dengan bagaimana sih Pak tahapan penyusunan dari satu raperda. Siap. Terima kasih Bu I. Selamat pagi, salam JDIH untuk teman-teman Sobat JDIH Jawa Tengah. Terkait dengan pembentukan Perda Ibu. Jadi kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Perda itu adalah merupakan salah satu bagian dari satu kesatuan hukum nasional, sehingga terkait dengan pembentukannya kita tidak bisa lepas dari itu. Kita tidak bisa ketika ingin bentuk Perda tapi langsung jadi nggak bisa. Tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mungkin kalau terkait dengan tahapan ini kan ada sebuah siklus dalam proses pembentukan Perda ini. Mungkin bisa kita jelaskan secara singkat bahwa dalam membuat sebuah Perda itu kita mulai dengan adanya sebuah perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa? Perencanaan itu kita bisa lihat dari penyusunan naskah akademik. Nah, dari naskah akademik inilah sebetulnya bisa dilihat asal mula dari sebuah Perda itu seperti apa, dari hasil penelitian di masyarakat, kemudian ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, disitulah muncul nanti ada rekomendasi apakah untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dibentuk sebuah Perda. Nah, itu sebenarnya ada tahapan di perencanaan. Kemudian setelah perencanaan ada juga tahapan penyusunan. Nah, di situ nanti akan disusun Perdanya. Baru nanti ada tahapan pembahasan, di dalamnya nanti ada fasilitasi dengan tingkat 1, tingkat 2 dengan DPRD maupun Bupati Wali Kota. Nanti setelahnya bisa dilanjutkan ke tahapan fasilitasi di Biro Hukum juga di dalamnya. Baru setelahnya nanti ada pengesahan dan penetapan. Baru setelahnya nanti implementasi di dalamnya. Namun demikian sebenarnya ada satu tahapan lagi yang dengan Undang-Undang
13/2011, perubahan kedua atas Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa ada satu tahapan analisa dan evaluasi. Kalau di undang-undang memang pemantauan dan peninjauan, tapi itu bisa kita tafsirkan bahwa ini adalah analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari implementasi ketika sebuah perda itu sudah dilaksanakan di masyarakat. Itu tahapannya, Ibu. Baik, jadi kita sudah mendengar terkait dengan tahapan penyusunan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, Pak, perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan dan pengundangan, dan ada satu tahap lagi analisa dan evaluasi. Baik. Kemudian ini kami ingin mendapatkan penjelasan, Pak, bagaimana kewenangan Kanwil Hukum dan HAM dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kota. Siap. Bu, mungkin sedikit kami jelaskan juga bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus ada keterlibatan dari perancang. Nah, di Undang-Undang 13/2022 sendiri menyampaikan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda, Raperkada itu dilakukan oleh kementerian lembaga yang memang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di pusat, lah, Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau di wilayah itu kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kalau di sini Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi di dalamnya. Jadi itu salah satu istilahnya kewenangan dari kami. Memang diamanahkan dari Undang-Undang 13, kami harus mengharmonisasikan perda, raperkada yang ada di daerah, seperti itu. Baik, jadi memang artinya dalam tahapan penyusunan Raperda tadi, Pak, ini perlu ada satu proses yang disebut harmonisasi, dan ini menjadi kewenangan dari Kanwil Hukum dan HAM. Baik, selanjutnya tentu juga kita ingin mendapat penjelasan apa sih itu harmonisasi, Pak, dan bagaimana tahapan untuk mendapatkan harmonisasi dari atas sebuah Raperda. Gini, dari regulasi yang tadi saya sampaikan, memang kita melakukan harmonisasi. Nah, sebetulnya apa sih harmonisasi itu? Harmonisasi adalah sebuah proses, proses penyelarasan substansi yang ada di Raperda maupun terkait dengan isi, kewenangan segala macam, dan juga terkait dengan legal draftingnya. Legal draftingnya harus disesuaikan juga dengan lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Seperti itu untuk harmonisasinya. Sebetulnya konsepnya ada seperti itu: pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Di dalamnya ada harmonisasi terkait dengan substansinya, ada juga terkait dengan legal draftingnya juga. Kemudian harmonisasi sendiri seperti apa prosedurnya? Biasa, Bu, pengharmonisasian itu kan perda yang diajukan itu bisa berasal dari inisiasi pemerintah daerah. Dalam ini mungkin bupati, gubernur ingin membentuk perda, di situ ada inisiasi dari pemerintah daerah. Lah, di situ syaratnya adalah naskah akademik, kemudian SK tim penyusun, kemudian propom perda, kemudian penjelasan. Nah, itu kalau inisiatif dari pemerintah daerah. Kalau inisiatif dari DPRD kurang lebih sama, cuman mungkin NA, kemudian tadi Properda, dan juga mungkin terkait dengan tadi naskah akademik atau penjelasannya gitu. Dan kalau untuk perkada sendiri sebenarnya lebih mudah, Ibu. Raperkada Raperkada ini memang hanya cukup penjelasan dan draft dari raperkada tersebut. Nah, di sini sebenarnya kami harapkan peran dari teman-teman di OPD bisa lebih maksimal, karena secara teknis teman-teman OPD lah yang tahu substansi dari raperkada, sehingga kerjasama dari teman-teman bagian hukum, teman-teman biro hukum dengan OPD terkait benar-benar harus bisa dimaksimalkan. Satu lagi mungkin tahapannya ketika harmonisasi ke kami, pengajuan ke kami, biasanya kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dalam 1 hari, apakah lengkap atau tidak. Kalau lengkap akan kita lanjutkan prosesnya. Kalau
tidak lengkap akan kita kembalikan untuk dilengkapi. Iya. Nah, setelah lengkap barulah di dalamnya kita akan melakukan analisis, kajian dan konsepsi, Bu. Nah, di dalamnya tadi saya sampaikan bahwa kita mengkaji terkait dengan substansi muatannya. Muatannya apakah terkait dengan Pancasila, ada pertentangan di dalamnya atau tidak. Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan yang lebih tinggi, kemudian asas-asas hukum, banyak lagi regulasi yang harus kita istilahnya harmonisasikan. Dan juga mungkin terkait dengan asas hukum yang ada di masyarakat harus kita perhatikan juga seperti itu. Baru setelahnya ketika memang itu kita pandang substansinya udah masuk, baru kita lihat secara legal draftingnya apakah sudah sesuai dengan regulasi dalam hal ini lampiran 2 Undang-Undang 12 atau tidak. Kalau sudah ya kita akan keluarkan surat selesai harmonisasi seperti itu. Yang kita mengenal istilah SSH itu. Baik, ini sepertinya sudah sangat jelas kita apa sih sebetulnya proses harmonisasi dan kemudian artinya tahapannya, Pak. Jadi tadi Pak Denny sudah menyampaikan memang proses harmonisasi ini merupakan ini Pak untuk pembulatan, pemantapan konsepsi. Jadi kita bisa melihat apakah satu raperda ini secara substansi maupun kewenangan, kemudian juga dari sisi legal draftingnya ini sudah sesuai atau belum, dan inilah yang menjadi tugas Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah. Baik, barangkali selanjutnya Pak Denny kita ingin mendapat penjelasan juga. Karena selama ini kita tahu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum ini juga mempunyai tugas untuk memfasilitasi raperda kabupaten kota, dan ini juga sebagai bentuk dari pembinaan dalam penyusunan perda tentu saja. Karena kita tahu Gubernur selain sebagai kepala daerah ini juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Salah satu tugasnya adalah pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Salah satunya adalah perda tentu saja. Jadi barangkali kesempatan ini kita ingin mendengar bagaimana sinergitas pelaksanaan antara tahapan harmonisasi dengan tahapan fasilitasi yang dilaksanakan oleh kami Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap rancangan perda kabupaten kota. Matur nuwun. Seperti kita ketahui Bu, memang dari Biro Hukum mempunyai salah satu kewajiban juga terkait dengan fasilitasi raperda. Nah, disinilah sebetulnya sinergi dari teman-teman dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini mungkin merancang dan juga dengan teman-teman Biro Hukum kita melakukan sinergi dalam hal terkait dengan kewenangan masing-masing terkait dengan harmonisasinya. Kalau di kami memang harmonisasi itu dilakukan pada tahapan penyusunan raperda. Kemudian kalau dari Biro Hukum fasilitasi dilakukan setelah proses pembahasan 1 maupun 2. Nah, disinilah kewenangan dari teman-teman bisa kita istilahnya sinergikan. Karena istilahnya kalau boleh kami sampaikan, kita saringannya jadi lebih banyak. Jadi perda yang akan dihasilkan nanti benar-benar perda yang berkualitas. Nah, jadi disinilah pentingnya kami ketika fasilitasi juga sering diundang ke kami untuk bisa menyampaikan, oh ini loh kami sudah mengharmonisasikan di perda ini, kemudian hasilnya apakah harmonisasi itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman di daerah, di kabupaten kota, apakah ada perubahan atau tidak. Karena seperti kita ketahui bahwa perda itu sebetulnya bukan cuman produk hukum, tapi ada muatan-muatan politisnya juga. Jadi mesti ada pembahasan lebih lanjut. Jadi tetap sinergi dengan teman-teman Biro Hukum kami harapkan tetap akan kita jalin, akan kita perkuat lagi seperti itu. Jadi kita betul-betul bermitra. Kalau harus gandengan terus ini Mbak Lia ini Biro Hukum dengan Kanwil Hukum HAM Jawa Tengah. Baik, barangkali ini juga
apa sih harapan ke depan terkait dengan sinergitas ini Pak, karena memang sekali lagi ini menjadi tugas pokok kami di dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang tentu saja tidak hanya perda, bahkan tadi juga disampaikan perkada juga. Jadi apa harapan besar Kanwil Hukum Jateng-Ham terhadap proses penyusunan raperda di Jawa Tengah? Harapan kami ya Bu, jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, dalam hal ini mungkin perda, itu kan selalu di dalamnya ada keterlibatan dari teman-teman perancang. Nah, harapan kami bahwa terkait dengan formasi perancang peraturan perundang-undangan Ibu, itu di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah itu diharapkan memiliki, karena perancang itu merupakan ujung tombak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi harapannya bahwa jangan sampai ada kabupaten yang tidak mempunyai JF perancang peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembinaan perancang Ibu. Mungkin ada perancang, tapi dari sisi pembinaan kita harus selalu tingkatkan kompetensinya. Entah itu dengan diklat, entah itu dengan BIMTEK, entah itu dengan seminar. Nah, monggo itu apakah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh kami di Kementerian Hukum dan HAM ataupun diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan kami. Yang jelas bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman perancang ini, sehingga hasil dari perda, perkada yang disusun nanti benar-benar perda yang berkualitas dan benar-benar perda yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, seperti itu. Itu harapan kami. Gitu nggih Pak Deni, kami rasa juga betul sekali apa yang disampaikan Pak Deni, bahwa terkait penyusunan produk hukum, utamanya perda. Sekali lagi, keterlibatan teman-teman perancang peraturan perundang-undangan ini yang sangat kita harapkan, termasuk juga bagaimana kita semua juga berkomitmen Pak untuk melakukan peningkatan kompetensi terkait dengan pembinaan terhadap teman-teman perancang peraturan perundang-undangan. Jadi memang sekali lagi tugas kita tidak ringan Pak, tetapi tentu saja dengan satu semangat, satu komitmen bersama, sehingga betul-betul sekali lagi produk hukum daerah, perda dan perkada ini menjadi satu instrumen tentu saja untuk landasan operasional penyelenggaraan pemerintah di daerah. Harapannya tadi betul Pak Deni, kita semua ingin mendapatkan satu perda yang betul-betul bisa membawa daerah untuk bisa mandiri dan berdaya saing. Baik Sobat JDIH semua, rasanya penjelasan dari Pak Deni sudah sangat-sangat komprehensif. Kita sudah bisa mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentu saja mengenai apa sih itu perda, kemudian tadi bagaimana tahapan penyusunannya, kemudian sekali lagi keterlibatan teman-teman perancang dengan dukungan tentu saja anggaran juga. Ini tentu saja semua ini diharapkan bisa sekali lagi menciptakan perda yang berkualitas dan implementatif tentunya. Pak Deni, sekali lagi terima kasih kehadiran di podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah, dan kami rasa bincang kita pagi hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.